Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Oke, baik. Kita akan mulai kuliah ke berapa sekarang ya? Pekan ke 12 ya, atau ke 13 ya, di mata kuliah sistem operasi. Kita akan hari ini membahas mengenai memori virtual ya, atau virtual memory ya. Nah, ini masih merupakan kelanjutan dari pertemuan pekan lalu ya, yakni mengenai manajemen memori. Sekarang kita akan masuk ke topik mengenai virtual memory. Oke. Oh, maaf, sekarang baru pekan ke-11 ya. Lupa saya, sudah pekan ke-12 saja. Oke, jadi pada pekan ke-11 ini kita akan masuk ke topik tentang memori virtual ya, atau virtual memory. Oke, saya akan menampilkan slide materinya untuk pertemuan hari ini. Oke, apakah slide presentasinya sudah nampak di layar monitor masing-masing? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Oke ya. Nah, ini sambil nunggu yang lain ya, sambil nunggu yang lain bergabung ya, kita diskusi sebentar tentang topik ini ya, virtual memory ya. Ada yang pernah dengar tentang istilah ini, virtual memory? Kalau ada yang sudah pernah dengar, kira-kira manfaatnya apa gitu ya, kegunaannya apa virtual memory ini? Ada yang bisa memberikan pendapat barangkali sambil nunggu yang bergabung lebih banyak ya? Atau untuk apa sih virtual memory itu ya? Cuma sekedar tahu aja, Pak. Enggak Silakan, tahu. silakan. Boleh. Berpendapat silakan. Tadi siapa yang mau jawab? Belum ini, Pak. Apa namanya? Cuma pernah dengar aja, Pak. Oh, pernah dengar aja. Kemarin waktu itu. Oke. Baik. Nah, gini, sebagai pendahuluan ya. Jadi kalau kita punya laptop ya, misalnya laptop zaman dulu gitu ya, atau yang laptop sekarang memorinya hanya 1 GB gitu ya, memorinya hanya 1 GB. Nah, tapi di laptop itu kita jalankan beberapa program ya, beberapa proses, masing-masing proses pastinya perlu memori ya. Nah, mungkin saja proses-proses ini prosesnya ini butuh memori yang cukup besar, sehingga seluruh proses ini kalau di total dia butuh memori katakanlah 2 GB gitu ya, sementara RAM kita di komputer cuma 1 GB. Nah, kira-kira itu bisa jalan nggak? Proses-proses tadi. RAM komputer kita cuma 1 GB gitu ya, terus kita jalankan beberapa program, kalau di total program-program ini memakan memori 2 GB ya kalau di total. Nah, kira-kira jalan nggak program-program kita menurut Anda? Tidak jalan, Pak. Tidak jalan. Anda pernah ngalamin? Sering, Pak. Oke, ya bisa jadi sih nggak jalan ya. Ya nggak jalan mungkin karena ini ya, virtual memorinya terkendala gitu ya. Nah, jadi sebenarnya virtual memory itu untuk hal yang tadi gitu ya. Jadi kita punya resource dalam hal ini RAM gitu ya,
RAM gitu ya, primary storage ya, atau primary memory ya. RAM kita itu terbatas jumlahnya, tapi kita ingin menjalankan lebih dari kapasitas memori tersebut gitu ya. Kapasitas memori katakanlah hanya 1 GB, tapi kita ingin menjalankan program lebih dari itu ya. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas virtual memory ya. Fasilitas virtual memory ini adalah fasilitasnya hardware gitu ya. Fasilitasnya hardware yang juga dibantu oleh sistem operasi. Nah, ini kita akan melihat dari sisi sistem operasinya. Oke. Nah, jadi yang akan dibahas dari materi virtual memory ini banyak ya, kalau kita lihat ke bukunya, cuman seperti biasa kita waktunya terbatas, jadi tidak mungkin kita bahas semua. Nah, yang akan kita bahas hanya beberapa saja sesuai dengan kontrak kuliah ya, kontrak perkuliahan yang pernah disampaikan di awal. Nah, mungkin dari poin-poin yang ada di kontrak perkuliahan mungkin tidak semuanya juga sempat dibahas. Nah, mudah-mudahan kita manfaatkan semaksimal mungkin waktu yang tersedia ya. Nah, kira-kira yang akan kita bahas adalah yang warnanya hitam-hitam ini ya, yang warnanya merah ini mungkin tidak akan kita bahas, kita lewat saja ya. Dan ini juga mungkin penyampaiannya akan agak sedikit cepat mengingat waktu yang terbatas ya. Oke, nah pertama kita akan mulai seperti biasa ya dari latar belakang ya, masalah ya. Ingat ya, kalau kita ingin mempelajari sesuatu gitu ya, maka yang harus kita pelajari adalah apa yang melatar belakangi sesuatu itu. Ya, kalau kita mau meneliti, maka kita harus mencari latar belakang dan mencari masalah yang ingin diselesaikan dengan penelitian kita. Gitu ya. Nah, ini tujuan-tujuannya, nanti Anda bisa baca sendiri ya. Nah, latar belakangnya apa gitu ya, background. Nah, jadi latar belakang kenapa perlu memori virtual ya, kira-kira ini poin-poinnya. Yang pertama adalah kita punya program ya, kita tahu bahwa kalau program itu mau dieksekusi, maka program itu harus berada di memori dulu gitu ya. Itu kan syarat program tersebut bisa dieksekusi, program tersebut harus tersimpan dulu di RAM, baru dia bisa dijalankan. Nah, tapi ya menurut buku ini gitu ya, tidak semua isi program tersebut dijalankan gitu ya. Jadi jarang sekali seluruh kode program ya di program yang kita tulis atau yang kita punya itu semuanya dijalankan ya. Contoh misalnya kalau di program kita ada fungsi untuk menghandle error ya. Kalau tidak ada error yang terjadi, maka baris-baris program untuk menghandle error itu kan tidak akan dijalankan gitu ya. Atau fungsi-fungsi atau rutin-rutin yang jarang dipakai, maka dia juga jarang dijalankan juga gitu ya. Atau data-data struktur data yang besar-besar tapi jarang diakses gitu ya, itu juga jarang dipakai sehingga mengakibatkan apa namanya ya, penggunaan memori yang tidak efisien atau mubazir gitu ya. Jadi tidak seluruh bagian program kita itu jalan atau dipakai ya, atau dieksekusi ya, seperti itu. Nah, jadi seringkali ya dari keseluruhan baris program kita ya, keseluruhan baris program kita itu mungkin seringnya tidak dibutuhkan dalam waktu yang sama, tidak dibutuhkan seluruhnya dalam satu waktu yang sama ya. Jadi mungkin baris program dari mana sampai mana itu dibutuhkannya kapan gitu ya. Lalu baris program bagian yang lainnya nanti dibutuhkannya pada saat yang berbeda lagi. Jadi artinya bagian-bagian program kita tidak dibutuhkan dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Jadi dalam satu waktu itu butuh bagian program tertentu, nanti waktu yang lain butuh program yang lain lagi ya. Nah, jadi itu ya latar belakangnya. Artinya program yang kita loading ke memori itu nggak mesti semuanya gitu ya, tidak mesti semuanya dimuat ke memori, karena mungkin ada beberapa bagian program yang tidak mesti dimuat ke memori ya. Nah, kalau kita bisa memilah gitu ya, memilah atau mengizinkan ya program itu dimuat sebagian ke memori ya, maka itu akan menjadi peningkatan kinerja bagi sistem ya. Nah, jadi kalau kita boleh meload program sebagian-sebagian ya, tidak harus semuanya, jadi boleh partially loaded ya, maka artinya apa? Artinya program tidak lagi dibatasi oleh physical memory gitu ya. Nah, contoh
kalau kita nulis program, ya, lalu program kita itu kalau di running secara keseluruhan akan membutuhkan memori 2 GB, sedangkan RAM kita hanya 1 GB, katakanlah demikian, ya. Nah, kalau kita boleh meload program ini tidak semuanya, tapi sepotong-sepotong, gitu ya, maka kita masih bisa menjalankan program tadi meskipun ukuran memori yang diperlukan secara total adalah 2 GB. Katakanlah yang dibutuhkan mungkin di awal hanya 512 MB ya, sisanya nanti gitu ya. Nah, yang di load ya udah 512 MB dulu gitu ya. Nah, jadi kita bisa bebas dari batasan ya physical memory ya. Nah, lalu yang kedua ya, bisa jadi nanti ya ketika programnya jalan membutuhkan memori lebih sedikit ya. Kenapa? Karena tadi yang di load hanya sebagian saja, tidak mesti semuanya ya. Nah, kalau suatu program membutuhkan memori sedikit, artinya kita bisa menambah jumlah program yang berjalan gitu ya. Jadi kalau kita meload ya, kalau kita memuat program-program tidak harus seluruhnya, cukup sebagian-sebagian, maka berarti kita bisa menambah jumlah program yang berjalan secara bersamaan ya. Nah, kalau semakin banyak program yang berjalan secara bersamaan, maka artinya utilisasi CPU jadinya naik, ya. Artinya kerjanya CPU itu optimal, ya. Jadi dia kerja sesuai dengan kapasitas kemampuan CPU tersebut, tidak idle, tidak menganggur, gitu ya. Nah, lalu throughput-nya juga naik. Throughput itu adalah jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu tertentu ya. Jadi semakin banyak program yang bisa di-running, maka jumlah program yang bisa diselesaikan juga nambah gitu ya. Nah, tetapi tanpa meningkatkan response time, waktu eksekusinya tetap atau tidak menurun kualitas eksekusinya. Nah, lalu dengan meningkatkan jumlah program yang bisa dijalankan ya, maka jumlah operasi input output ya untuk memasukkan ya dan mengeluarkan program dari dan ke memori juga akan berkurang ya, sehingga setiap program bisa berjalan lebih cepat. Nah, ini kira-kira latar belakang kenapa perlu virtual memory ya. Jadi kira-kira intinya yang bisa kita peras dari sini gitu ya. Jadi gimana caranya nih, bagaimana caranya agar kalau kita menjalankan program itu tidak mesti seluruhnya dimuat ke memori, tetapi cukup bagian program tertentu yang akan dijalankan saja. Bagian program yang tidak dijalankan, boleh ditinggal dulu di secondary storage, ya, di hard disk atau di SSD gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa menambah jumlah program yang dijalankan. Semakin banyak jumlah program yang bisa kita muat ke dalam memori. Kalau begitu nanti utilisasinya meningkat, throughput-nya meningkat, dan sebagainya. Nah, sehingga dari latar belakang tersebut, gitu ya, maka muncullah di sini teknologi, ya, atau pendekatan yang namanya memori virtual atau virtual memory, gitu ya. Nah, virtual memory ini kalau di sistem-sistem operasi yang ada ya sekarang itu adalah sesuatu yang harus gitu ya, yang mutlak ya, jadi mutlak ada gitu ya. Nah, apa itu virtual memory? Nah, ini kita coba lihat pendekatan pendefinisian dalam slide ini ya. Jadi virtual memory ini dikatakan sebagai pemisahan ya, logical memory dan physical memory. Nah, ini sebetulnya istilah ini sudah kita kenal kemarin pada saat mempelajari mengenai teknik manajemen memori menggunakan paging gitu ya. Nah, kemarin kan waktu kita belajar paging ya, mudah-mudahan Anda semua masih ingat ya, dalam konsep paging itu ya, ruang alamat memori terbagi menjadi dua gitu ya, ada yang sifatnya logical dan ada yang sifatnya physical ya. Dari sisi prosesor ya, ketika dia mengakses ya perintah-perintah dalam suatu proses ya, maka pengalamatan perintah-perintah tersebut ya sifatnya adalah logical ya, sifatnya adalah logical. Nah, nanti prosesor akan mengeluarkan alamat yang sifatnya logical ini. Nah, lalu oleh memory management unit alamat logical akan diterjemahkan menjadi alamat physical. Nah, alamat yang benar-benar dipahami oleh RAM, oleh physical memory adalah alamat physical. Nah, di dalam sistem paging kemarin untuk menerjemahkan dari alamat logical menjadi alamat physical, di dalamnya ada yang namanya page table ya. Nah, page table ini dipakai untuk menerjemahkan ya
menerjemahkan alamat logical menjadi alamat physical dengan melihat gitu ya page tertentu ya, itu kalau di RAM ya di physical memory gitu ya adanya di frame nomor berapa gitu ya, di situ ada pemetaan di dalam page table. Nah, jadi intinya ada logical memory ya dan ada physical memory. Nah, tadi ya sesuai dengan latar belakang gitu ya, bahwa di dalam virtual memory ini di sini dinyatakan bahwa hanya ya bagian dari program yang harus dijalankan saja gitu ya yang harus berada di dalam memori, tidak harus semuanya. Nah, ini konsep virtual memory gitu ya. Jadi only part of the program needs to be in memory for execution. Jadi hanya program yang benar-benar mau dipakai saja, bagian program yang hanya mau dipakai saja ya, yang harus di-load ke memori ya, tidak harus semuanya. Contoh misalnya kita punya program ya, lalu di running menjadi proses. Nah, proses ini kan kalau di dalam sistem paging dibagi menjadi beberapa page. Katakanlah proses kita ketika di running dia akan menjadi 10 buah page ya. Nah, ketika dia dijalankan sebenarnya dibutuhkan hanya 5 page saja. Nah, maka yang 5 page ini yang harus dimuat ke dalam frame atau physical memory ya. Nah, di physical memory itu kan istilahnya frame kemarin ya. Nah, sisa 5 page-nya lagi tidak usah di-load dulu, biarkan dia di hard disk dulu ya atau di secondary storage ya. Nah, akibatnya dengan cara ini ya, maka itu adalah memungkinkan ya kita punya ruang alamat memori yang lebih besar ya dibandingkan alamat physical ya. Jadi memungkinkan untuk memiliki logical address space yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan physical address space ya. Nah, jadi ini yang harus kita resapi gitu ya, harus kita pahami yang poin nomor 2 ini juga ya. Jadi salah satu fasilitas yang disediakan oleh virtual memory ya, kita bisa memiliki ya ruang alamat yang lebih besar dibandingkan ruang alamat yang kita bisa memiliki ruang alamat logical yang lebih besar dibandingkan ruang alamat fisik atau physical. Nah, contoh misalnya kalau kita punya laptop kan itu terserah kita, laptop kita mau dipasang RAM hanya 1 GB, lalu mau dipasang RAM hanya 2 GB, mau 3 GB, 4 GB ya. Nah, itu terserah kita. Nah, itu kan nanti dibatasi oleh arsitektur prosesornya, apakah 32 bit atau 64 bit ya. Kalau 32 bit maka maksimum hanya 4 GB ya. Nah, oke lah, misalnya kita pasang ya, karena keterbatasan dana kita pasang RAM kita hanya 1 GB ya. Nah, berarti kan physical address space kita totalnya hanya bisa menampung 1 GB ya. Jadi lokasi slot-slot memori yang tersedia maksimum 1 GB secara fisik. Nah, tetapi secara logik ya, karena prosesornya adalah 32 byte, tetap saja kita seolah-olah punya akses ke memori dengan ukuran maksimum 4 GB gitu ya. Walaupun realnya physical memory kita cuma 1 GB ya. Nah, itu adalah fasilitas virtual memory. Artinya apa? Artinya kalau kita bikin program, lalu program kita mengalokasikan data ya, mengalokasikan ruang memori dengan maksimum kalau di total 4 GB ya, nah itu masih bisa ya dengan bantuan virtual memory ini gitu ya. Nah, lalu berikutnya virtual memory ini juga memiliki fasilitas sharing gitu ya. Jadi address space bisa di-share ya ke beberapa proses ya. Nah, kemudian manfaat lainnya adalah dalam pengeksekusian proses ya atau penciptaan proses ya bisa jauh lebih efisien dengan menggunakan sharing virtual memory tadi ya. Nah, kemudian berikutnya lebih banyak program yang bisa berjalan secara konkuren atau secara bersamaan. Nah, ini tadi konsekuensi dari konsep virtual memory yang memuat bagian program yang secukupnya saja, tidak mesti semuanya. Sehingga kita bisa menjalankan lebih banyak program ya secara konkuren. Juga di sini less I/O needed ya, jadi lebih sedikit operasi input output yang dibutuhkan
Tadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke. Oke. Nah, berikutnya. Ini lanjutan dari yang tadi ya. Jadi virtual address space ya. Karena disebutkan dalam konsep virtual memory tadi ya, kita membagi memori menjadi dua ya. Dua ruang alamat, ada yang logical dan ada yang physical ya. Yang logical ini disebut juga sebagai virtual address space ya. Nah, namanya juga virtual atau logical. Jadi dia bukan sebenarnya ya. Nah, logical atau virtual address space ini ya menggambarkan ya bagaimana proses disimpan secara logik di memori. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat alamat-alamat yang bisa kita pantau ya, maka alamat-alamat tersebut sifatnya adalah alamat logical. Jadi kan kalau di bahasa apa nih ya, bahasa asli gitu ya, kita bisa lihat alamat dari suatu variabel ada di mana, tinggal kita printf gitu ya. Lalu kita kasih operator untuk mengambil alamat memori. Operatornya adalah operator ampersand ya, yang tanda dan ini. Nah, ketika di print alamat memori, nah sebetulnya alamat tersebut adalah alamat logical, bukan alamat fisikal yang dibaca oleh RAM ya. Nah, alamat virtual atau alamat logical ini ya biasanya lazimnya itu dimulai dari alamat 0. Lalu sifatnya contiguous ya. Contiguous itu berarti dia satu blok ya, khusus untuk proses tersebut ya, dari 0 sampai dengan nilai tertentu ya. Nah, jadi kalau Anda coba browsing ya mengenai virtual memory ini ya. Jadi sebagai contoh kalau di Windows ya, misalnya kalau kita pakai prosesor 32 bit ya, maka ruang alamat virtual kita ya maksimum ya adalah sebesar 2 pangkat 32 ya. Nah, berarti di sini kalau kita konversi ini kira-kira ya sebesar 4 GB ya. Nah, 4 GB ini ya besarnya virtual address space 4 GB ini dibagi dua gitu ya. Ada yang untuk user ya, ada yang untuk sistem ya. Nah, standarnya kalau sistem 32 bit ini dibagi 2 GB, 2 GB ya. Nah, sehingga kalau kita bikin program, maka memori yang bisa dipakai oleh program user maksimum adalah 2 GB ya. Nah, itu ya. Nah, ini yang 2 GB ini punya alamat memori yang sifatnya contiguous gitu ya. Jadi mulai dari alamat 0 ya, 1 dan seterusnya sampai maksimum 2 GB ini gitu ya. Misalnya sampai dengan X gitu ya alamatnya. Nah, yang 2 GB lagi mulai dari X plus 1 ya sampai dengan FFF gitu ya, sebanyak 32 bit gitu ya. Nah, ini jadi dia virtual address itu sifatnya contiguous ya. Tapi nanti pada bagian physical address space dia boleh tidak contiguous. Nah, ini kelebihan dari paging dan virtual memory. Nah, kemudian berikutnya, karena ada 2 address space, maka harus ada proses translasi atau penerjemahan. Nah, tugas untuk menerjemahkan virtual address space menjadi logical address space adalah tugas dari MMU. Kemarin sudah disinggung ya, yakni MMU ini adalah Memory Management Unit. Nah, virtual memory ini nanti bisa diimplementasikan melalui dua teknik, yakni demand paging dan demand segmentation. Nah, mungkin fokus kita sekarang hanya pada yang demand paging saja ya. Yang ini tidak akan kita bahas, yang demand segmentation. Nah, ini adalah visualisasi ya atau gambaran bagaimana virtual memory ukurannya ya bisa lebih besar dibandingkan physical memory gitu ya. Nah, kalau kita punya proses ya katakanlah proses 0 ya. Nah, proses 0 ini nanti punya ruang alamat memori sendiri. Dia punya address space sendiri ya. Katakanlah ini ruang alamatnya proses 0 gitu ya. Nah, ruang alamat proses 0 ini ya tergantung dari kemampuan atau spesifikasi prosesor kita gitu ya. Tadi kalau prosesor kita adalah 32 bit gitu ya, maka artinya maksimum ya virtual address space-nya adalah 2 pangkat 32 ya atau 4 GB. Tapi kan kalau di sistem operasi tidak semuanya dipakai oleh user ya, tetapi dibagi 2 ya.
ada yang untuk user, ada yang untuk sistem. Misalnya yang untuk user hanya 2 GB. Nah, lalu virtual address space ini ya dipotong-potong ya, dibagi-bagi menjadi blok-blok yang ukurannya sama yang disebut sebagai page. Ini yang kemarin kita bahas ya di dalam paging ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya setiap proses punya ini sendiri gitu ya, punya virtual address space sendiri. Nanti kalau ada lagi P1 gitu ya. Nah, P1 dia punya address space sendiri gitu ya. Dia punya virtual address space sendiri juga. Nanti P2 dia punya virtual address space masing-masing gitu ya. Nah, jadi masing-masing punya virtual address space yang terpisah. Nah, lalu ukuran virtual memory ini bisa lebih besar ya dibandingkan physical memory ya. Di ilustrasi ini kalau kita lihat ya, virtual memory ukurannya segini gitu ya. Sementara physical memory ukurannya hanya segini gitu ya. Nah, ini dimungkinkan. Ya. Nah, lalu di sini kita ingat paging di pertemuan kemarin ya. Jadi page itu ya sifatnya adalah istilah page ini untuk penempatan di logical memory ya. Nah, lalu page ini diletakkan di page frame ya, diletakkan di page frame yang ada di physical memory gitu ya. Nah, kalau di logical memory ini sifatnya contiguous gitu ya. Jadi seolah-olah satu proses ini dia berdampingan semua, tidak terpecah-pecah. Nah, tapi kalau di physical memory ya sifatnya ini boleh non-contiguous. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan non-contiguous. Nah, ini non-contiguous gitu ya. Nah, kemudian karena di sini ada perbedaan antara logical dan virtual, antara virtual dan physical atau logical dan physical, maka harus ada proses penerjemahan. Nah, untuk menerjemahkan ini menggunakan memory map, ya. Nah, kalau di dalam paging kemarin kita menggunakan page table. Nah, kemudian di dalam konsep virtual memory, ya, page-page dari suatu proses bisa telah berada di physical memory, ya. Bisa telah berada di physical memory ya, misalnya di sini ya, yang di warna abu-abu, atau bisa juga belum terdapat di physical memory, dia masih berada di backing store atau physical storage. Jadi backing store ini bisa berupa hard disk gitu ya, atau SSD ya, atau tempat penyimpanan cepat lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada panah ya, ada panah. Nah, panah ini adalah pertukaran lalu lintas page ya. Jadi kadang ada page yang harus dipindahkan dari RAM ke backing store atau hard disk, atau ada page yang harus diambil dari hard disk dimasukkan ke dalam RAM. Ya. Nah, ini sering disebut sebagai swap. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya pembagian virtual address space. Nah, pembagian virtual address space ini biasanya dikonfigurasikan seperti ini, gitu ya. Jadi kalau kita punya program ya, punya proses, katakanlah ini P0. Nah, bagian kode program, instruksi-instruksinya disimpan pada alamat memori rendah. Jadi dia mulai dari alamat memori 0 ya. Jadi kode program ada di bawah ya. Nah, lalu di atasnya adalah data gitu ya, data-data yang sifatnya statis ya. Nah, lalu data-data yang sifatnya dinamis ada di atasnya lagi. Nah, data-data yang sifatnya dinamis ini ada yang namanya stack gitu ya, ada yang namanya heap gitu ya. Nah, heap dan stack ini bisa bertumbuh ya. Kalau stack dia disimpan di bagian atas, tumbuhnya ke arah bawah. Kalau heap ada di bagian bawah, tumbuhnya ke arah atas ya. Nah, lalu di sini yang warna biru ini adalah bagian memori yang belum tergunakan ya. Bagian logical memory yang belum digunakan ini disebut sebagai hole gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, hole ini ya, bagian yang belum dipakai ini nanti bisa dimanfaatkan ya, dimanfaatkan misalnya nanti untuk shared library ya, sistem library yang di share nanti bisa menggunakan hole ini gitu ya. Nah, lalu untuk proses fork ya, untuk penciptaan proses baru. Nah, ini Anda mungkin di praktikum sudah pernah menggunakan sistem call fork ini ya. Nah, jadi ini ilustrasi yang tadi gitu ya.
hall yang tadi, ruang kosong ini bisa dipakai untuk sharing ya, konten ya antar beberapa proses. Jadi misalnya ini ada proses 0, lalu di sini ada proses 1, nah proses 0 dan proses 1 ini berbagi page yang sama gitu ya, dia sharing page yang sama. Nah ini bisa memakai atau memanfaatkan ruang yang kosong tadi, Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai konsep virtual memory. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung menginterupsi ya. Oke, berikutnya adalah demand paging. Ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa pengimplementasian atau implementasi dari virtual memory bisa diwujudkan dengan 2 cara, yakni bisa demand paging atau demand segmentation. Nah, fokus kita adalah ke demand paging, ya. Nah, ini mungkin bisa diterka-terkan ya, apa sih makna dari demand paging ya? Demand itu kan permintaan ya, paging itu adalah proses paging yang kemarin kita pelajari ya. Nah, artinya apa? Artinya demand paging ini adalah proses paging ya, sesuai dengan permintaan, gitu ya. Jadi apa itu paging ya? Paging itu kan artinya meletakkan page ya, meletakkan page ke frame ya. Nah, jadi page ini adalah blok-blok memori yang sifatnya logical ya. Sementara frame ini adalah blok-blok memori yang sifatnya physical. Jadi frame ini adanya di RAM ya, sifatnya physical, page ini sifatnya logical, gitu ya. Nah, ini adalah paging ya. Nah, penempatan page ke frame ya, penempatan page ke physical memory sekarang sifatnya on demand ya, sifatnya sesuai permintaan, tidak mesti semuanya ya. Nah, di sini ya kita fokus kepada bagaimana ya memasukkan page ya ke dalam memori pada saat dia hanya dibutuhkan. Nah, itu inti dari demand paging, gitu ya. Jadi bagaimana memasukkan page ke dalam memori pada saat dibutuhkan saja, ya. Jadi daripada kita memasukkan seluruh page yang dibutuhkan, ya, atau yang dimiliki oleh suatu proses ke dalam memori, kenapa tidak kita masukkan page-page yang dibutuhkan saja, gitu ya, ke dalam memori. Nah, ini punya keuntungan. Nah, keuntungannya sudah dibahas tadi, gitu ya. Yang pertama, input-output yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Kenapa? Karena semakin banyak page yang harus dipindahkan dari secondary storage ke primary storage ke RAM, maka semakin banyak operasi I/O yang harus dilakukan. Ya. Nah, kemudian berikutnya, yang kedua adalah setiap proses berarti akan membutuhkan memori yang lebih sedikit, ya, karena yang di-load hanya page-page yang perlu-perlu saja. Nah, kemudian respons dari proses juga akan menjadi lebih baik karena page yang di-load semakin sedikit dan proses milik user bisa dijalankan lebih banyak, gitu ya, sehingga mendukung banyak user. Nah, demand paging ini sama dengan sistem paging dengan swapping, ya. Nah, ini untuk mengimplementasikan demand paging ya butuh kelengkapan. Salah satu kelengkapannya adalah nanti ada penanda ya, apakah page ini berada pada memori atau page ini tidak berada di memori. Nah, jadi di sini harus ada penanda gitu ya. Penanda ini nanti menyatakan ya apakah page tersebut ada di memori atau tidak, gitu ya. Nah, ketika page tidak ada di memori, maka bisa jadi dua kemungkinan. Bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia adalah invalid reference. Invalid reference itu berarti dia berusaha mengambil page yang bukan miliknya, berusaha mengakses page yang bukan miliknya. Nah, kalau ini tidak boleh tentunya, dia tidak diizinkan. Nah, yang kedua bisa jadi suatu page tidak ada di memori bukan karena dia ilegal atau invalid, tetapi dia memang not in memory, artinya dia masih ada di secondary storage atau di hard disk. Nah, kalau ini yang terjadi maka ini boleh, maka nanti yang harus dilakukan adalah memasukkan page tersebut ke dalam memori. Nah, tugas untuk memasukkan page ke dalam memori adalah tugasnya swapper, ya.
Nah, di sini ada yang namanya lazy swapper. Nah, lazy swapper ini adalah swapper yang kerjanya itu dia hanya baru memasukkan page ke dalam memori ya pada saat dibutuhkan saja. Jadi ketika page itu diperlukan baru dia dibawa ke memori. Kalau tidak dia ditinggalkan saja page-nya di secondary storage. Nah, swapper yang bertugas memindah-mindahkan page ini disebut sebagai pager. Nah, ini kira-kira gambaran demand paging, kurang lebihnya seperti gambar ini gitu ya. Jadi misalnya program A ya. Jadi program A ini butuh 4 buah page yang berjalan. Maaf, kita lihat yang program B dulu gitu ya. Nah, program B katakanlah dia butuh 3 page yang program B butuh 3 page untuk bisa berjalan ya. Jadi saya tuliskan misalnya page nomor 0, page nomor 1 dan page nomor 2. Nah, page ini misalnya sebelumnya page nomor 0, page nomor 1 dan page nomor 2 ini sebelumnya ada di secondary storage gitu ya, atau di hard disk ya, atau backing store tadi ya. Nah, maka karena dia ada di backing store atau di secondary storage, maka harus melalui proses swap in. Jadi swap in ini memindahkan dari secondary storage ke main memory. Nah, lalu kalau ini ya program A ya, katakanlah program A dengan 4 buah page 01, 2, 3 gitu ya. Dia sudah tidak diperlukan lagi page-page-nya ya, misalnya seperti itu. Maka page-page ini bisa dipindahkan ke secondary storage ya. Jadi page-page-nya bisa dipindahkan ke secondary storage ya. Nah, ini konsep demand paging. Jadi demand paging yang dibawa ke main memory ya adalah yang page-page yang diperlukan saja. Nah, berikut adalah konsep-konsep dasar lainnya ya di dalam virtual memory ya, virtual memory, paging dan sebagainya ya. Nah, dengan teknik swapping ini ya, pager ya, pager itu tadi ya, swapper yang bertugas memindah-mindahkan page ya. Dia harus bisa mengetahui atau menerka ya page mana saja yang akan dipakai oleh proses gitu ya, agar nanti tidak terjadi swap out gitu ya. Jadi harus menerka nih ketika proses jalan dia butuh page berapa saja, page apa saja yang dia butuhkan ya. Nah, dengan demikian nanti pager hanya mengambil page-page yang diperlukan itu saja ya. Nah, lalu bagaimana menentukan page-page yang diperlukan tadi gitu ya. Nah, berarti nanti memory management unit-nya atau MMU-nya harus dimodif gitu ya, harus dimodifikasi agar dia bisa mendukung demand paging ya. Nah, lalu di sini ada istilah memory resident. Apa itu memory resident? Memory resident ini artinya page-page yang sudah dimuat ke RAM atau ke physical memory, maka disebut sebagai memory resident. Nah, lalu bagaimana kalau suatu page dibutuhkan ya, tetapi dia belum memory resident, artinya page tersebut belum ada di RAM atau di apa namanya, di primary storage atau primary memory ya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah need to detect and load the page into memory from storage. Jadi harus mencari gitu ya page tersebut di storage dan memuatnya ke main memory. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah proses ini gitu ya tidak boleh mengubah behavior, perilaku dari program, dan transparan ya, dia bersifat transparan terhadap programmer. Jadi programmer tidak mesti tahu apa-apa gitu ya proses virtual memory ini, paging ini. Jadi pokoknya programmer tahunya ketika dia menuliskan program, dia butuh memori sekian, dia bisa jalan ya, tidak peduli di belakangnya ternyata memori yang tersedia tidak sebanyak itu. Nah, ini ya. Jadi kemarin kita sudah mengenal yang namanya page table ya. Jadi page table itu kemarin isinya adalah memetakan ya nomor page tertentu itu di physical memory adanya di frame nomor berapa gitu ya. Nah, untuk mendukung demand paging ini gitu ya, maka di page table ini ditambahi satu kolom lagi ya, satu field lagi. Fieldnya namanya adalah valid invalid bit ya. Jadi bit yang menyatakan apakah suatu entry itu adalah valid atau invalid ya. Contohnya entry atau baris yang ini adalah valid karena di sini
nilainya V. Lalu entry yang di sini nilainya invalid kan, karena nilainya adalah I ya. Nah, mungkin saja secara biner ya, valid itu katakanlah 1, invalid katakanlah 0 ya. Nah, valid ini maknanya adalah in memory atau memory resident. Jadi kalau nilainya V berarti page ini gitu ya, page ini berarti sudah ada di dalam memori gitu ya, di dalam physical memory. Tapi kalau invalid berarti si page ini gitu ya, si page ini dia belum ada di memori gitu ya. Dia belum ada di memori, ini kalau invalid ya. Nah, jadi kira-kira ilustrasinya begini gitu ya, seperti ini. Ini adalah suatu proses ya, misalnya ini adalah suatu proses punya 8 buah page ya. Dari isi page-nya ini ada A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, kita lihat, coba Anda perhatikan di sini ya. Di sini kita punya page table ya. Nah, page table ini terdiri atas 8 entry ya, sama persis dengan jumlah page yang ada di logical memory. Nah, di sini yang ada isinya ya di page table ini ya. Yang isinya valid ya, bit valid invalid bitnya nilainya V hanya yang entry ke 0, entry kedua dan entry ke 5 ya. Nah, sementara yang lainnya nilainya invalid seperti yang ini invalid gitu ya, ini invalid ya, ini invalid, invalid. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kita lihat ya, proses 0 ya yang sudah di-load ke physical memory itu baru page yang isinya A, lalu yang isinya C, yang isinya F. Berarti yang baru di-load ke memory, ke physical memory baru page nomor 0 gitu ya. Lalu page nomor 2 dan yang F page nomor 5. Sisanya page B gitu ya. Page B ini adalah page 1 gitu ya. Lalu page D page 3 ya. Lalu page E page 4 ya. Lalu page G ya, page 6 dan page H, page 7 masih ada di backing store ya. Yang baru di-load adalah yang 3 ini. Sehingga yang dicatat di page table yang sudah valid baru page 0 gitu ya. Lalu page 2 dan page 5, yang lainnya masih invalid. Lalu di sini dicatatkan page 0 ini adanya di frame nomor 4 gitu ya. Page 2 adanya di frame nomor 6. Page 5 adanya di frame nomor 9 ya. Oke. Nah, berikutnya ada yang namanya page fault ya. Nah, di sini kita perkenalkan lagi istilah yang namanya page fault. Apa itu page fault ya? Page fault itu kalau kita berusaha mengakses page tetapi page-nya itu belum ada di physical memory, maka dikatakan sebagai page fault ya. Nah, jadi katakanlah misalnya kita butuh page nomor 1 gitu ya. Kita butuh proses 0 butuh nilai B gitu ya. Nilai B ini ada di page nomor 1. Nah, dia lihat ke page table, ternyata page nomor 1 ini nilainya masih invalid. Nah, karena dia invalid, maka kesimpulannya ya, salah satu kesimpulannya misalnya dia belum di-load ke dalam main memory, sehingga di sini mengakibatkan yang namanya page fault gitu ya, page fault gitu ya. Nah, jadi mungkin Anda pernah dengar nih ya istilah page fault ini. Kalau di Windows yang lama itu sering mengalami yang namanya blue screen gitu ya. Terus di blue screen itu suka ada kata-kata page fault gitu ya. Nah, jadi page fault itu begitu ya, dia butuh page di memori, tapi page itu belum ada di memori. Nah, itu disebut proses yang namanya page fault atau page fault. Nah, page fault ini pasti terjadi gitu ya ketika terjadi first reference ya, ketika terjadi pengaksesan pertama kali ya, pengaksesan pertama kali terhadap page di dalam sistem demand paging ya. Ya masuk akal kalau di dalam sistem demand paging itu kan page baru dimuat ketika dibutuhkan. Artinya sebelum dibutuhkan page-page tersebut belum ada di main memory, dia masih ada di secondary storage ya. Nah, sehingga ketika page yang dibutuhkan pertama kali diakses, maka otomatis dia akan mengakibatkan page fault ya.
Nah, page fault ini tadi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah invalid reference. Kalau invalid reference ini berarti dia berusaha mengakses page yang bukan miliknya gitu ya. Misalnya suatu proses isinya cuman ada 5 page ya. Page nomor 0 sampai nomor 4. Tetapi dia berusaha mengakses page nomor 7. Nah, itu kan berarti invalid reference. Dia page fault tetapi invalid reference. Nah, ini tidak boleh diteruskan. Nah, bisa jadi yang kedua adalah just not in memory. Ya, page tersebut ya, page fault karena memang belum ada di memori. Nah, kalau yang belum ada di memori ini, maka baru dicari gitu ya. Nah, lalu tahapannya bagaimana ya untuk menangani page fault ini? Nah, ketika terjadi page fault dan dia bukan invalid reference, artinya dia hanya tidak ada di memori saja, maka langkah-langkahnya yang berikutnya harus dilakukan adalah kita harus mencari frame kosong di RAM ya, di physical memory, mencari ruang frame kosong di main memory. Nah, lalu berikutnya lakukan proses swap ya. Lakukan proses swap, yakni memasukkan page yang tadinya masih ada di secondary storage dimasukkan ke dalam main memory. Lalu berikutnya page table-nya di reset ya, yang tadinya invalid karena sudah berada di memori diubah menjadi valid. Lalu instruksinya diulang gitu ya. Nah, ini tahapan dalam menghandle page fault ya. Jadi ketika suatu proses mengalami page fault, tahapannya seperti ini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini adalah penjelasan yang tadi gitu ya. Jadi misalnya begini. Saat ini, misalnya ini adalah proses 0 sedang dieksekusi. Nah, saat ini proses 0 membutuhkan page ya, atau akan mengeksekusi instruksi load M. Nah, load M ini berada di page yang warnanya abu-abu ini. Nah, karena dia butuh page ini, maka dia akan melihat ke page table. Dia akan berusaha menerjemahkan alamat virtual yang sifatnya logical ya ke page table. Nah, dia baca ke page table. Nah, ketika dibaca ke page table, ternyata page tersebut ya di page table valid invalid bitnya nilainya adalah invalid. Artinya apa? Artinya page tersebut belum ada di main memory. Nah, kalau begitu apa yang terjadi berikutnya? Berikutnya adalah yang terjadi adalah langkah kedua, proses akan mengeluarkan thread ke sistem operasi ya. Nah, mengeluarkan thread ke sistem operasi bahwa terjadi page fault. Nah, dari situ sistem operasi akan memeriksa apakah page fault ini terjadi karena invalid akses gitu ya, akses yang ilegal, atau page tersebut memang belum tersedia di RAM saja, tidak invalid gitu ya, atau tidak ilegal ya. Nah, misalnya ternyata page tersebut legal gitu ya, boleh diakses, tetapi page tersebut masih ada di backing store ya, masih ada di secondary storage ya. Nah, maka tahapannya berarti sistem operasi harus mencari page ini ya di secondary storage. Nah, setelah itu ya, nah ini berarti harus ada operasi I/O ya, operasi membaca page ke secondary storage. Nah, baru berikutnya dilakukan proses pemindahan page ya pada tahapan keempat dari secondary storage atau backing store ke physical memory ya. Nah, sebelum ini dipindahkan, maka kita harus mencari dulu free frame. Kita harus mencari dulu frame yang kosong untuk menempatkan page tadi ya. Nah, kalau sudah ketemu baru page-nya ini yang tadi dibutuhkan dimasukkan ke dalam physical memory. Nah, setelah itu baru kita memasuki tahap kelima ya. Tahap kelima ini page table-nya harus diubah. Tadinya kan ini invalid, tetapi karena sekarang sudah ada di memori, maka page ini statusnya diubah menjadi valid. Lalu nilai frame-nya diisi dengan di mana lokasi frame tersebut berada, di lokasi page tersebut berada. Jadi katakanlah dia posisinya ada di frame X, maka di sini diisi dengan nilai X ya. Nah, setelah itu masuk ke tahap 6 ya. Instruksi yang tadi mengalami page fault, instruksi load M ini akan di restart ya. Akan di restart ya. Setelah itu dia kembali lagi ke langkah 1. Nah, ketika dia masuk ke langkah 1, dia tidak akan mengalami page fault lagi. Kenapa? Karena di sini page yang dibutuhkan sudah tersedia, posisinya ada di posisi X dan dia nilainya adalah valid. Nah, ini tahapan dalam menghandle page fault. Nah, berikut adalah aspek-aspek dari demand paging ya.
Jadi ini ada beberapa aspek ya. Yang pertama di sini kita lihat saja poinnya secara langsung ya. Ada yang namanya pure demand paging. Nah, apa itu pure demand paging ya? Nah, pure demand paging ini adalah extreme case ya, kasus ekstrim ya. Nah, kasus ekstrim ini adalah kita memulai proses ya, kita memulai proses tetapi tanpa memuat page-page-nya terlebih dahulu ya. Jadi start process with no page in memory. Jadi kita mulai suatu proses tetapi semua page-nya jangan di-load dulu gitu ya. Nah, baru nanti ketika dia butuh page pertama gitu ya, baru page pertama di-load. Habis itu dia butuh page nomor berapa gitu ya, butuh page nomor 3 misalnya, baru page nomor 3-nya di-load gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini pure ya, jadi kata kuncinya pure. Jadi pure demand paging. Nah, kemudian perlu dicatat juga bahwa kalau kita jalankan suatu instruksi, bisa jadi instruksi ini butuh beberapa page, ya, tidak hanya butuh satu page saja. Jadi ketika kita katakanlah mengalihkan dua bilangan, nah bisa jadi dua bilangan ini yang kita kalikan berada pada page yang terpisah, gitu ya. Jadi bisa membutuhkan lebih dari dua page, multiple page, ya. Nah, akibatnya nanti akan muncul satu instruksi bisa jadi mengakibatkan multiple page faults, gitu ya. Nah, tetapi jangan khawatir ya. Mungkin di awal akan banyak page fault ya. Tetapi lama-kelamaan nanti ada yang namanya konsep locality of reference ya. Pada reference berikutnya tidak terjadi page fault lagi, gitu ya. Nah, hardware apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung demand paging atau virtual memory ini? Yang pertama tadi page table dengan tambahan informasi valid dan invalid bit ya. Lalu yang kedua adalah secondary memory. Secondary memory ini misalnya tadi bisa hard disk gitu ya, bisa SSD gitu ya, atau media penyimpanan cepat lainnya ya. Nah, lalu nanti HDD atau SSD ini, secondary memory ini, kita setting sebagai swap space, ya. Nah, berikutnya fasilitas lainnya, fasilitas hardware lainnya yang harus tersedia adalah fasilitas instruction restart. Nah, berikutnya tadi ya, ketika terjadi page fault, ya, lalu kita harus memasukkan page yang ada di secondary storage ke dalam frame kosong di memori, ya. Maka artinya apa? Artinya komputer harus mencatat frame mana saja yang kosong, ya, harus mencatat frame mana saja yang kosong. Nah, cara sistem operasi mencatat frame mana saja yang kosong, salah satunya adalah dengan membuat daftar, ya, daftar free frame. Jadi bikin free frame list, ya. Jadi free frame list ini adalah daftar frame-frame yang kosong. Nah, salah satu cara mengimplementasikan free frame list ini bisa pakai linked list, ya. Jadi sebagai contoh di sini frame yang kosong adalah frame nomor 7, frame nomor 97, frame nomor 15, dan seterusnya, ya. Nah, jadi nanti sistem operasi akan ngambil dari sini, ya. Jadi misalnya dia harus page in, dia harus mengambil page dari secondary storage memasukkan ke physical memory. Nah, dia harus ditaruh di mana? Oh, dia berarti harus ditaruh di frame nomor 7, gitu ya. Nah, ini free frame list. Nah, berikutnya di sini kita lihat kembali kasus ya, kasus worst case ya. Di sini disebutkan kasus worst case, kasus terburuk di dalam proses demand paging ya. Nah, kasus terburuknya di dalam demand paging seperti apa ya? Ya tadi berarti page yang diakses atau di reference ya atau di refer itu belum ada di main memory sehingga dia harus diambil dari secondary storage, harus di page in gitu ya. Nah, maka apa saja yang terjadi ya event-eventnya ya? Yang pertama yang terjadi adalah karena terjadi page fault ya, maka akan muncul trap tadi ya, trap atau semacam pesan error gitu ya bahwa terjadi page fault ya ke operating system. Nah, lalu setelah itu tahapan berikutnya adalah menyimpan ya register-register yang saat itu dipakai ya, user register yang saat itu dipakai ya. Dan juga state dari proses, state-nya sampai mana ya. Nah, lalu berikutnya tahap ketiga interrupt ini dicek apakah dia page fault atau bukan gitu ya.
Nah, kalau misalnya dia page fault ya, maka sistem operasi harus menentukan page fault ini apakah legal ya atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya page fault-nya legal atau page reference-nya legal ya, maka dia harus menentukan, sistem operasi harus menentukan lokasi dari page itu di disk ada di sebelah mana. Nah, setelah ketemu lokasinya ada di mana, maka sistem akan mengeluarkan perintah read ya, read ya dari disk ya. Dia baca page ya dari disk, lalu dia akan memasukkan ke frame yang kosong. Nah, untuk memasukkan ke frame yang kosong, tadi dia harus tahu frame yang kosong itu yang mana saja ya. Nah, lalu ketika dia membaca dari disk untuk ngambil page ya, nah ini bisa jadi dia harus ngantri dulu gitu ya, bisa jadi dia harus mengantri dulu ya, kalau misalnya banyak operasi yang harus dilakukan terhadap disk ya. Nah, berarti dia harus nunggu sampai permintaan read-nya dikabulkan ya. Nah, berikutnya kalau sudah bisa mengakses disk ya, sudah keluar dari antrian lalu bisa membaca data dari disk, maka ada lagi waktu yang dibutuhkan ya. Waktu yang dibutuhkan adalah waktu untuk mencari page-nya itu ada di mana. Kita tahu kan kalau misalnya hard disk ya, di situ kita harus baca dia ada di track nomor berapa gitu ya, ada di silinder nomor berapa. Nah, ini butuh seek time gitu ya. Belum lagi untuk mentransfer datanya. Jadi ada latency-nya juga gitu ya. Nah, lalu nanti yang C-nya juga untuk mentransfer page ya dari secondary storage ke free frame. Ini butuh waktu juga ya. Nah, kemudian berikutnya nah, ketika dia menunggu gitu ya, ketika dia menunggu proses transfer page dari secondary storage ke memori. Nah, daripada CPU-nya nganggur gitu ya, maka CPU bisa dialokasikan ke proses yang lain ya. Bisa dialokasikan ke proses yang lain. Jadi misalnya CPU sekarang beralih menjalankan proses yang lain. Lalu tahap ketujuh adalah nanti misalnya jika sistem input-output sudah selesai membaca page yang diminta tadi, ya, maka sistem input-output akan mengirimkan interrupt, ya, lalu interrupt-nya diterima oleh sistem operasi, ya, dari disk I/O subsystem, ya. Nah, jadi interrupt ini nanti akan diperiksa apa maksud dari interrupt tersebut, ya. Nah, ketika sistem operasi menerima interrupt ya dan prosesor menerima interrupt dari I/O subsystem, maka proses lainnya yang tadi menggantikan proses awal dia akan di save registernya ya, dan proses step-nya di save juga ya. Nah, lalu berikutnya yang tahap ke-9 ya. Tahap ke-9 ini dia akan menentukan apakah interrupt-nya itu berasal dari disk ya. Kalau iya ya berarti ini yang tadi ditunggu ya, yakni page yang diminta ya. Nah, setelah itu diambil ya, page-nya itu diambil lalu dimasukkan ke main memory. Nah, berikutnya adalah page table-nya diupdate ya, dan diubah tandanya bahwa sekarang page table-nya berisi frame yang diminta ya, sudah page yang diminta sudah berada di physical memory ya. Tadi invalid bit-nya yang tadi invalid diubah menjadi valid ya. Nah, berikutnya adalah setelah page table-nya diupdate ya, berikutnya adalah CPU-nya proses yang tadi menunggu ya, yang di awal tadi menunggu proses I/O. Berikutnya dia harus menunggu CPU untuk dialokasikan ke dirinya lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah dialokasikan ke dirinya lagi, maka nilai-nilai register dan state-state dari proses tadi di-restore, dikembalikan ya, dan page table yang baru digunakan. Page table yang baru ini adalah page table yang sudah diupdate tadi ya. Page table yang baru ini adalah page table yang sudah diupdate tadi ya, yang nilai page-nya sudah tidak invalid lagi tapi sudah valid ya. Nah, berikutnya adalah meresume interrupted instruction yang tadi. Nah, bagaimana dengan kinerja dari demand paging ya? Nah, demand paging ini terdiri atas 3 komponen ya. Waktu yang dibutuhkan untuk proses demand paging ini ada 3. Yang pertama adalah service interrupt
ya, melayani interrupt. Yang kedua adalah membaca page dari disk, ya, dan mentransfernya ke main memory, lalu merestart proses. Nah, kalau kita lihat di sini yang butuh waktu lama adalah membaca page dari memori. Membaca page dari secondary storage. Nah, ini butuh waktu lama. Nah, salah satu indeks kinerja, ya, atau metrik kinerja untuk menyatakan kinerja dari demand paging ada yang namanya effective access time. Nah, effective access time ini rumusnya adalah 1 dikurangi P dikali memory access, ya, ditambah dengan P, ya, dikalikan dengan page fault overhead, ditambah dengan swipe page out dan swipe page in. Nah, apa itu P? Ya, P ini adalah page fault rate, ya, page fault rate atau tingkat page fault, ya. Semakin tinggi page fault rate berarti semakin sering terjadi page fault, gitu ya. Semakin sedikit page fault rate maka semakin rendah page fault yang terjadi, ya. Nah, kalau P-nya 0 berarti tidak pernah terjadi page fault. Kalau P-nya sama dengan 1 berarti ini selalu terjadi page fault, ya. Nah, maka kita bisa hitung pakai rumus ini. Nah, kalau misalnya nilai 1 min P ini berarti kan kalau tidak terjadi page fault. Nah, kalau tidak terjadi page fault, maka waktu akses yang diperlukan hanya akses ke memori saja, ya. Karena kan dia tidak terjadi page fault, tidak harus mengambil page dari secondary storage, ya. Nah, tapi kalau misalnya yang terjadi adalah page fault atau P, ya, maka tadi kita butuh banyak waktu, ya. Yang pertama adalah page fault overhead, ditambah untuk switch page out, ditambah lagi untuk swipe page in, ya. Nah, ini kira-kira yang diperlukan. Nah, contohnya seperti ini, ya. Contoh, misalnya kita punya sistem ini punya waktu akses memori 200 nanosecond, lalu akses lalu waktu untuk memproses page fault butuh waktu 8 milisecond, ya. Nah, berapa efektif access time-nya? Nah, kita hitung, ya. Ini misalnya kita belum tahu nih berapa page fault rate-nya, kita simbolkan saja dengan P, ya. Maka pakai rumus tadi, ya. 1 min P dikali akses ke memori 200 milisecond ditambah P dikali akses kalau misalnya terjadi page fault, ya. Jadi sebanyak 8 milisecond. Nah, kita hitung-hitung dapat efektif access time-nya, EAT-nya adalah 8,2 millisecond, microsecond, ya, 8,2 microsecond, ya. Nah, ini 40 kali lipat, ya, 40 kali lipat lebih lambat dibandingkan akses ke memori yang 200 nanosecond, ya. Jadi kalau kita ngakses ke memori hanya butuh 200 nanosecond, tetapi kalau misalnya kita mengalami page fault sebesar P, gitu ya, maka maka kalau misalnya P-nya ini nilainya adalah 1/1000, jadi 1 akses dari 1000 akses ke page itu page fault, ya, maka efektif access time-nya menjadi 8,2 milisecond. Bayangkan, ya, 40 kali lebih lambat. Ini kalau misalnya nilai P-nya adalah 1/1000, gitu ya, atau 0,001, ya. Nah, lalu kalau kita ingin meningkatkan kinerja, ya, misalnya efektif access time-nya jangan terlalu lambat, gitu ya. Misalnya perlambatannya jangan sampai 40%, tapi 10% saja. Maka berapa nilai page fault rate-nya, gitu ya. Nah, kalau kita ingin target perlambatannya hanya maksimum 10%, nah berarti nilai efektif access time-nya harus nilainya 220 nanosecond, gitu ya. Karena 10% dari 200 nanosecond adalah 20 nanosecond. Nah, ini tambahannya hanya boleh 220 nanosecond, ya. Nah, sehingga kalau kita hitung-hitung dapatlah nilai P-nya segini, gitu ya. Nah, artinya untuk mencapai 10% perlambatan ini, maka page fault rate-nya tidak boleh lebih dari 1/400.000, gitu ya. Jadi hanya maksimum 1 page, ya, fault setiap 400.000 memory access, ya. Nah, si demand paging, ya, di sini ada beberapa langkah, ya. Jadi yang pertama
ini kita mengenal tadi yang namanya swipe space ya. Nah, swipe space ini adalah kecepatannya lebih cepat dibandingkan sistem I/O biasa ya. Jadi swipe space ini adalah semacam file system khusus gitu ya untuk naruh untuk digunakan dalam proses virtual memory ya. Makanya kalau kita pakai sistem operasi Linux ya, biasanya sistem operasi Linux itu punya swipe space ya. Nah, swipe space ini adalah ruang khusus ya di secondary storage untuk menaruh page-page yang dipertukarkan di dalam demand paging ini gitu ya. Nah, swipe space ini lebih cepat dibandingkan sistem file I/O biasa ya. Sistem file NTFS katakanlah ya atau ext ya. Nah, ini lebih cepat swipe space. Nah, karena swipe space ini lebih cepat, maka bagaimana kalau proses image ini semuanya ditaruh di swipe space, tapi ini pada proses yang lama ya, pada sistem operasi yang lama ya. Nah, ini bisa Anda baca sendiri mengenai bagaimana optimasi pada demand paging ya. Nah, lalu berikutnya adalah di dalam demand paging ini ada masalah lagi ya. Masalahnya adalah kalau misalnya kita harus memasukkan page ya dari secondary storage ke primary storage, dari hard disk ke memori ya. Kita harus memasukkan page dari hard disk ke memori. Tapi masalahnya gimana kalau memorinya penuh ya? Bagaimana kalau tidak tersedia free frame ya? Nah, itu gimana gitu ya? Nah, nanti jawabannya adalah kalau misalnya memorinya penuh sehingga kita tidak punya ruang kosong lagi untuk menempatkan page masuk ke dalamnya ya, tetapi page tadi harus tetap dimasukkan ke memori gitu ya, maka kita harus melakukan mekanisme yang namanya page replacement ya. Nah, page replacement ini adalah suatu mekanisme untuk mencari beberapa satu atau lebih page ya di memori di mana page tersebut tidak benar-benar digunakan gitu ya. Jadi misalnya dia nganggur, jarang digunakan. Nah, page tadi nanti harus dibuang dari main memory, harus di page out, harus dikeluarkan dari main memory sehingga frame-nya jadi kosong gitu ya. Nah, nanti untuk melakukan page replacement ini butuh algoritma. Nanti kita lihat beberapa algoritma page replacement dan masing-masing algoritma ini punya kinerja ya. Nah, kinerja yang ingin ditarget adalah jumlah page faults yang minimum gitu ya. Jumlah page faults yang minimum. Nah, ini adalah ilustrasi ketika dibutuhkannya page replacement ya. Contoh di sini di sini misalnya proses 1 ya. Proses 1 punya virtual address space seperti ini ya. Dia punya 4 buah page ya. Lalu proses 1 butuh page nomor 1 ya. Lalu dia menerjemahkan dengan menggunakan page table. Dia lihat ke page table. Oh, ternyata page nomor 1 ya. Dia bit invalid invalid bitnya nilainya invalid ya. Artinya page nomor 1 ini dia tidak ada di physical memory gitu ya. Page nomor 1 tidak ada di physical memory. Nah, sehingga dia harus cari di backing store. Nah, ini misalnya page nomor 1-nya dan dia harus dimasukkan ke physical memory, harus di page in. Nah, tetapi sayangnya di physical memory ini dia full gitu ya, dia penuh ya, tidak ada ruang kosong untuk memasukkan page ini gitu ya. Nah, sehingga di sini terjadilah event di mana kita membutuhkan page replacement. Nah, page replacement ini nanti memilih di antara page-page yang ada di physical memory, pilih mana yang harus dikeluarkan atau di page out ya. Oke. Nah, berikut adalah algoritma dasar ya atau teknik dasar di dalam page replacement ya. Jadi secara garis besar tahapan dalam page replacement adalah sebagai berikut ya. Langkah yang pertama adalah mencari lokasi dari page yang akan diambil di disk ya. Nah, lalu langkah yang kedua adalah cari frame yang kosong ya. Kalau misalnya frame yang kosong ada, maka langsung gunakan frame tersebut ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada frame yang kosong ya, no free frame, tidak ada frame yang kosong, maka yang harus dilakukan adalah mencari victim frame ya. Jadi victim frame ini adalah salah satu frame yang ada di physical memory yang akan
buang gitu ya, yang akan dikeluarkan ke backing store ya, atau istilahnya tadi istilahnya adalah di page out gitu ya. Nah, jadi dipilih victim frame. Nah, lalu berikutnya adalah nah di sini ada tambahan ya, victim frame ini dia baru dituliskan ke disk ya, di copy ke disk kembali kalau misalnya dia adalah dirty. Nah, dirty ini nanti adalah semacam penanda bahwa frame tersebut pernah dimodifikasi isinya. Kalau misalnya frame-nya tidak pernah dimodifikasi, misalnya frame-nya itu read only, berarti kan nggak usah ditulis lagi ke secondary storage ya, karena nilainya sama saja gitu ya. Tapi kalau dia pernah dimodifikasi, lalu dia akan ditandai sebagai dirty. Nah, dirty ini berarti dia harus di-copy ke secondary storage ya. Tapi kalau dia tidak dirty, dia clean, maka dia tidak usah di-copy ke secondary storage, cukup ditimpa saja. Nah, berikutnya adalah setelah ketemu free frame, maka berikutnya langkah ketiga adalah memasukkan page yang diinginkan ke dalam free frame tersebut ya. Nah, jangan lupa setelah frame yang dibutuhkan masuk ke frame kosong ya, page table-nya diupdate ya. Page table-nya diupdate ya. Page and frame tables-nya diupdate ya. Nah, kemudian yang keempat di restart ya instruksinya. Nah, sehingga di sini kalau terjadi page fault ya, di dalam page replacement ini, maka akan terjadi dua page transfer ya. Dua page transfer ini, yang satu untuk page out gitu ya, mengeluarkan victim frame tadi, yang satu lagi untuk page in. Nah, kalau page in ini untuk memasukkan page yang dibutuhkan ke dalam frame kosong tadi ya. Nah, akibatnya apa? Page replacement ini akan meningkatkan effective access time ya, yang tadi kita hitung. Nah, tadi ya, ini gambaran page replacement ya. Jadi ketika terjadi page fault ya, maka dicari page yang dibutuhkan ya. Nah, lalu setelah ketemu page yang dibutuhkan, dicari ruang kosong. Nah, ternyata penuh ya. Nah, karena penuh maka harus dicari victim ya. Dicari victim, frame victim. Nah, frame victim ini akan di swipe out ya, akan di swipe out atau page out ya. Nah, lalu langkah keduanya, yang tadinya frame victim ini valid harus diubah menjadi invalid ya. Kenapa? Karena kan frame victim ini udah dikeluarkan dari physical memory ya. Nah, berikutnya page yang dibutuhkan di page in ya, di page in dimasukkan ke dalam physical memory. Lalu page table-nya yang tadinya invalid berubah menjadi valid karena sekarang dia sudah ada di physical memory, berada pada frame F ya. Nah, sekarang kita lihat apa aja nih ya algoritma page replacement ini. Ya, algoritma page replacement ini ada beberapa ya. Nah, sebelum kita melihat apa saja algoritma page replacement ya, tadi kita ingat lagi bahwa yang kita cari adalah page replacement algorithm dengan nilai page fault terendah ya. Jadi yang kita cari adalah lowest page fault ya. Jadi untuk membandingkan kualitas algoritma page replacement yang satu dengan yang lain adalah berdasarkan nilai page fault yang dihasilkan. Nah, bagaimana kita tahu nilai page fault ini, nilai berapa jumlah page fault ini? Caranya adalah dengan mengevaluasi ya algoritma page replacement ini terhadap string of memory references gitu ya, terhadap string of memory reference ya, atau disebut juga istilahnya adalah reference string ya. Nah, reference string itu apa? Reference string itu adalah ini gitu ya. Nah, yang ditulis dari reference string ini, meskipun di sini disebut sebagai string of memory references atau deretan ya, deretan reference atau akses ke memori, yang dicatat di dalam reference ini tidak seluruh alamat memori, tapi yang dicatat hanya nomor-nomor page saja ya. Nah, di sini kita punya reference string seperti ini. Ini artinya apa? Artinya urutan page yang diakses adalah seperti ini gitu ya. Jadi urutan yang diakses adalah yang pertama adalah
page nomor 7 ya. Berikutnya yang diakses adalah page nomor 0, berikutnya adalah page nomor 1, berikutnya adalah page nomor 2, berikutnya adalah page nomor 0 dan seterusnya. Nah, ini jadi nilai-nilai ini adalah nomor page ya. Jadi nomor page 7, nomor page 0 dan seterusnya. Nah, nanti reference string ini dipakai untuk mengevaluasi algoritma page and frame replacement. Nah, lalu bagaimana algoritma page replacement yang ideal ya? Nah, idealnya ya logikanya gitu ya, semakin banyak frame yang diberikan kepada proses ya, maka semakin turun ya jumlah page fault yang terjadi ya, karena kan semakin banyak page yang bisa ditampung. Nah, ini idealnya seperti ini ya. Jadi kalau kita punya jumlah frame yang terus ditingkatkan ya, maka mestinya jumlah page fault-nya semakin menurun. Nah, ini idealnya algoritma page fault yang bagus seperti itu. Oke, nah langsung saja kita lihat contoh beberapa algoritma page replacement ya. Yang pertama adalah algoritma FIFO, first in first out ya. Ini gampang ya. Jadi FIFO ini berarti nanti yang menjadi victim ya, yang menjadi frame yang akan dikorbankan adalah frame yang first in gitu ya. Jadi frame yang pertama kali atau lebih awal masuk ke dalam memori ya. Nah, sebagai contoh, kita akan melihat atau mengevaluasi algoritma FIFO ini ya dengan reference string sebagai berikut gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, Anda perhatikan ya, Anda harus memahami ini. Nah, jadi misalnya untuk setiap proses ya dialokasikan tiga buah frame ya. 3 buah frame di physical memory ya. Jadi untuk setiap proses dialokasikan ya 3 frame ya. Nah, lalu dengan menggunakan reference string ini kita akan menghitung jumlah page fault yang terjadi ya. Nah, bagaimana cara menelusurinya? Nah, kita cek aja gitu ya. Nah, pertama kan yang diakses adalah page nomor 7. Oke ya. Oke, nah sekarang saya tanya. Ketika program proses pertama kali mengakses page nomor 7, apakah terjadi page fault atau tidak? Apakah ada yang bisa menjawab? Silakan, ya. Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, gimana? Ya. Oke, saya yakin Anda mudah-mudahan ngerti ya. Jadi kalau misalnya proses mengakses page nomor 7 pertama kali, karena ini namanya juga di main paging ya, virtual memory ini, berarti page nomor 7 belum ada di physical memory ya, belum ada di frame yang kosong. Nah, artinya terjadi page fault ya, terjadi page fault. Di sini saya tulis sebagai PF gitu ya, PF. Nah, ini terjadi page fault. Nah, karena terjadi page fault, maka terjadi proses yang tadi gitu ya, terjadi proses paging ya. Jadi page 7 dimasukkan ke dalam frame yang kosong. Nah, ini masuk ke sini. Nah, berikutnya yang diakses adalah page nomor 0 ya. Nah, page nomor 0 ini bagaimana? Apakah sudah ada di frame? Belum, ya, masih kosong. Nah, karena belum ada di frame, maka terjadi page fault, ya. Nah, karena terjadi page fault, ya, maka terjadi proses paging yang tadi, ya, diambil dari secondary storage, dimasukkan ke frame, ya. Nah, berikutnya diakses page nomor 1. Nah, page nomor 1 juga sama, belum ada di frame, maka di sini terjadi page fault, ya. Nah, oke. Nah, berikutnya yang diakses oleh proses adalah page nomor 2 ya. Nah, page nomor 2 ini belum ada di frame. Di frame yang ada sekarang adalah page nomor 7, page nomor 0 dan page nomor 1. Page nomor 2 belum ada gitu ya. Nah,
page nomor 2 belum ada nih, ya. Nah, maka karena page ini belum ada, ya, page nomor 2 ini belum ada di sini, maka harus dilakukan proses page replacement. Nah, aturan page replacement-nya adalah first in, first out, ya. Nah, mana yang harus di victim, ya, mana yang harus menjadi korban, ya, di antara 701 pakai prinsip FIFO, ya, first in, first out, ya. Nah, di antara 701 ini diketahui bahwa yang first in itu yang pertama kali masuk adalah page nomor 7, ya. Nah, karena yang pertama kali masuk adalah page nomor 7, maka yang menjadi victim adalah page nomor 7. Sehingga nomor 7 akan di page out, dikeluarkan dari frame, dan digantikan dengan page nomor 2, gitu ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, di sini terjadi page fault, ya. Lalu digantikan dengan lalu frame nomor page nomor 7 digantikan dengan page nomor 2. Nah, berikutnya yang diakses adalah page nomor 0, tidak page fault karena ada di sini. Berikutnya yang diakses page nomor 3. Nah, ketika mengakses page nomor 3 belum ada di frame, ya. Dan frame sudah penuh, tidak bisa langsung dimasukkan, sehingga harus melakukan proses page replacement. Nah, di antara page nomor 2, 01, mana yang harus diganti? Pakai prinsip FIFO, first in, first out. Nah, di antara 201, yang first yang mana? Yang first berarti dia adalah yang nomor 0, ya. Sehingga nomor 0 ini dia akan menjadi victim. Dia akan diganti dengan page nomor 3, ya. Dan ini terjadi page fault, ya. Dan seterusnya seperti itu, menggunakan prinsip FIFO. Nah, berdasarkan ini, maka kita dapatkan jumlah page fault sebanyak 15, ya. Nah, silakan Anda bisa mencoba dengan reference string yang lain, ya. Nah, nanti bisa jadi gitu ya nilai page fault-nya berbeda, ya. Nah, untuk algoritma FIFO ini, ya, ada keanehan, ya. Keanehan atau anomali ini disebut sebagai Belady's anomaly, ya. Nah, Belady's anomaly ini kira-kira seperti ini. Mestinya tadi kan di dalam grafik tadi, ya, mestinya ketika kita menambahkan jumlah frame, maka mestinya jumlah page fault-nya itu mestinya turun gitu ya. Nah, tetapi di dalam kasus algoritma page replacement FIFO ini, ketika jumlah page-nya ditambahkan, ya, dari 3 frame menjadi 4 frame, yang terjadi adalah jumlah page-nya jumlah page fault-nya malah meningkat gitu ya. Nah, di sini terjadi anomali, ya. Nah, ini adalah kekurangan dari algoritma FIFO. Nah, berikutnya adalah algoritma optimal, ya. Algoritma page replacement optimal, ya. Nah, prinsip dari algoritma optimal ini adalah menggantikan, ya, page yang tidak akan digunakan, ya, pada jangka waktu yang lama, ya. Jadi kita mencari victimnya adalah page, ya, yang will not be used, tidak akan digunakan for longest period of time, untuk periode yang lama. Jadi yang diganti adalah page yang nanti dipakainya itu nanti lagi gitu ya. Nah, nah kalau kita pakai algoritma optimal, ya, maka jumlah page fault-nya akan menurun, ya, yakni hanya 9, ya, dengan reference string yang sama seperti yang kita pakai untuk algoritma FIFO tadi, gitu ya. Nah, jadi di sini perbedaannya, ya. Ketika kita mengakses page 2, nah ini kan tidak ada yang tidak ada frame yang kosong, ya, sudah penuh. Nah, mana yang harus diganti di antara 701? Nah, kita lihat ke sebelah kanan, ya, di antara 701 mana yang diaksesnya itu paling belakangan, ya. Kalau misalnya 0 kan diaksesnya di sini, ya. Lalu 1 aksesnya di sini. Nah, 7 baru diakses di sini, sehingga yang menjadi victim adalah frame nomor 7. Nah, lalu berikutnya di sini agak berbeda dengan yang FIFO ketika pada saat mengakses frame nomor 3, page nomor 3. Nah, ketika mengakses page nomor 3, frame sudah penuh, maka harus ada yang dijadikan victim di antara page nomor 2, page nomor 0, dan page nomor 1. Nah, mana yang harus diganti, ya? Nah, yang harus diganti adalah page yang diaksesnya paling belakangan, ya. Kita lihat di sini, ya. Page nomor 2 pengaksesannya di masa depan ada di sini. Page nomor 0 ada di sini, ya. Page nomor 1 ada di sini, gitu ya. Nah, sehingga yang menjadi victim adalah page nomor 1 diganti dengan page nomor 3.
Nah, jadi di sini adalah optimal, ya. Ini adalah solusi yang pasti optimal, ya. Nah, tapi masalahnya adalah kita kan tidak bisa read the future, ya, tidak bisa mengetahui masa depan. Jadi realnya nilai-nilai apa namanya akses ke page ini tidak diketahui, ya. Yang diketahui itu kan yang diakses sekarang dan yang diakses sebelumnya, yang akan diakses nanti itu tidak diketahui, ya. Nah, sehingga optimal algoritma ini tidak bisa diimplementasikan, ya, mustahil gitu ya, tidak bisa diimplementasikan, ya. Nah, tapi optimal algoritma ini sebagai pembanding biasanya, ya, sebagai pembanding atau sebagai benchmark, ya, untuk membandingkan sejauh mana, sebagus apa gitu ya suatu algoritma page replacement berjalan. Nah, untuk mendekati kualitas optimal algoritma, maka dilakukan beberapa pendekatan algoritma yang lain. Ya, misalnya di sini ada algoritma least recently used atau LRU, algoritma LRU. Ya, nah LRU ini berusaha mendekati kinerja algoritma optimal tadi. Ya, nah kalau yang optimal tadi berdasarkan future information, ya, informasi akses page masa depan, maka kalau least recently used algorithm ini berdasarkan past knowledge. Nah, kalau past knowledge ini kan kita tahu ya, page apa saja yang pernah digunakan sebelumnya itu kita tahu ya. Nah, lalu victim apa yang dipilih di dalam list recently used atau page apa yang harus diganti ya? Ya ini yang has not been used in the most amount of time ya. Yang apa namanya? Yang list recent ya, yang paling belakangan dipakainya, yang paling ujung ke kiri gitu ya, yang digantinya gitu ya. Yang belum dipakai ya di sini yang belum dipakai gitu ya dalam kurun waktu yang lama ya, artinya yang sudah cukup lama tidak diakses. Nah ini yang akan diganti ya. Nah sebagai contoh ketika terjadi frame penuh lalu harus memasukkan page ya pada saat ini misalnya pada saat mengakses 2 di antara 7, 0, 1 gitu ya. Mana yang harus diganti? Apakah 7, apakah 0, apakah 1? Maka yang dilakukan adalah melihat ke belakang. Nah, di antara 7, 0, 1 ya, yang least recent ya, yang tidak diakses dalam kurun waktu yang lama yang mana? Nah, yang tidak diakses dalam kurun waktu yang lama adalah page nomor 7, sehingga ini akan digantikan. Nah, lalu berikutnya ketika mengakses 3 ya, page nomor 3 lalu frame-nya penuh, maka harus dipilih di antara 201 mana yang harus diganti. Nah, di antara 201 mana yang least recent ya, mana yang sudah tidak diakses dalam kurun waktu yang lama. Kalau 0 kan di sini gitu ya. Kalau 2 di sini ya. Nah, 1 yang paling kiri sehingga yang dipilih adalah page nomor 1 yang harus diganti dengan page nomor 3. Nah, dengan menggunakan list recent used algorithm ya dengan different strings yang sama ya, ini menghasilkan 12 fault ya. Nah, kalau yang pivot tadi kan dia 15 ya. Lalu yang optimal 9. Nah, kalau yang LRU ini page fault-nya ada sebanyak 12. Jadi dia lebih baik daripada pivot tapi masih lebih buruk dibandingkan optimal. Nah, algoritma LRU ini bisa diimplementasikan dengan berbagai cara. Nah, ini sebagai pengetahuan saja, tidak perlu kita bahas detail ya. Bisa pakai counter, bisa pakai stack ya. Oke, nah ini akan kita skip ya. Nah, berikutnya mana? Nah, berikutnya ada lagi sebetulnya algoritma page replacement yang lain ya. Cuman di sini jangan-jangan hapus nih ya ininya slide-nya ya. Selain maaf nih sepertinya ada yang terhapus ya. Coba saya cari dulu ya.
Sebentar, window. Oke, nah ada satu algoritma page replacement lagi yang untuk diketahui ya, yakni nah ini ya. Nah, jadi ada algoritma yang namanya least frequently used atau LFU dan most frequently used MFU ya. Jadi kalau LFU ini page yang dipilih ya, victim yang dipilih adalah yang apa namanya? Yang jarang dipakai ya. Jadi dihitung ya. Jadi berdasarkan histori pengaksesan page ya dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Lalu dihitung yang jarang dipakai yang mana ya. Nah, itu yang akan dijadikan victim ya, yang least frequent ya. Nah, kebalikannya adalah most frequent. Nah, kalau yang most frequent ini adalah yang paling sering ya. Kalau yang paling sering ya, kalau misalnya perlu mencari victim, maka victim yang dicari adalah yang page-page yang paling sering diakses ya. Nah, ini punya logika masing-masing gitu ya. Kalau least frequent use, ya logikanya berarti yang jarang dipakai itu yang nggak penting page-nya. Kalau most frequent use, berarti yang sudah banyak dipakai, mungkin nanti nggak akan dipakai lagi, maka itu yang menjadi victim. Tapi ini adalah algoritma yang sifatnya not common, ya tidak umum dipakai. Nah, jadi Anda catat di sini ada algoritma LFU dan oke, saya kembali lagi ke slide yang tadi, ya. Oke, di sisa-sisa waktu, mudah-mudahan lumayan bisa mengejar ya sisa materi. Oke, bentar. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ya materi ini. Nah, berikutnya adalah pengalokasian frame ya. Nah, setiap program ya ketika dia dijalankan, maka dia butuh frame ya. Frame itu tadi apa namanya blok-blok lokasi blok-blok ya, blok-blok untuk menyimpan page di physical memory ya. Nah, pertanyaannya berapa jumlah frame yang harus dialokasikan kepada proses? Nah, ini tergantung gitu ya. Contohnya di komputer dengan prosesor IBM 370 ya. Untuk satu perintah SS move dia butuh 6 buah page, berarti dia butuh 6 buah frame ya untuk satu perintah seperti ini gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, untuk mengalokasikan frame terhadap proses di sini ada dua pendekatan, ada yang sifatnya fix, ada yang sifatnya priority ya. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, yang fixed allocation. Nah, kalau fixed allocation ini bisa dua ya. Yang pertama adalah equal allocation, yang kedua adalah proportional allocation. Dari namanya ketahuan ya. Kalau equal allocation berarti dibagi rata. Contohnya kalau misalnya di memori ya punya 100 frame ya. Maka kalau ada 5 proses yang jalan, maka masing-masing proses mendapatkan 100 bagi 5, 20 frame. Nah, ini fix ya. Nah, kemudian, nah ini kan kekurangannya nanti setiap proses itu kan belum tentu kebutuhan frame-nya sama. Bisa jadi ada yang butuh banyak, bisa jadi ada yang butuh sedikit. Nah, ini jadi kurang optimal juga. Nah, berikutnya yang kedua, fixed allocation ini sifatnya proporsional. Jadi proporsional ini tergantung dari ukuran proses ya, berapa frame yang dia butuhkan. Jadi cara menghitungnya untuk alokasi frame untuk proses PI ya, berarti jumlah atau ukuran dari proses dia butuh berapa frame, lalu total frame yang dimiliki gitu ya, total frame yang dibutuhkan dari seluruh proses, lalu dikalikan dengan total frame yang ada di main memory ya. Nah, contohnya misalnya kalau ada 2 proses ya, proses 1 butuh 10 frame atau terdiri atas 10 page ya. Lalu S2
butuh 120 page. Maka alokasi untuk proses 1 adalah 10 per total page dari kedua proses ini 137, sehingga yang dibutuhkan adalah sekitar 4 frame. Lalu untuk A2 ya yang dibutuhkan lebih banyak lagi 57 frame. 127 per 137 kali 62. Nah, ini proporsional terhadap jumlah page yang dimiliki oleh setiap proses. Nah, kemudian berikutnya adalah pengalokasian bisa terjadi secara global dan lokal, ya. Nah, jadi global replacement artinya nanti ketika terjadi page replacement itu bisa terjadi page yang dijadikan victim itu bisa dari proses mana saja, ya. Nah, ini global. Nah, ini keuntungannya adalah throughput-nya akan lebih tinggi, ya. Nah, tetapi nanti waktu eksekusinya akan sangat bervariasi. Nah, berikutnya adalah local replacement. Nah, local replacement ini berarti nanti page replacement hanya boleh dilakukan terhadap page milik proses itu sendiri, ya. Jadi misalnya proses 0 butuh page replacement, maka proses 0 itu hanya boleh mereplace page yang miliknya proses 0, tidak boleh mengambil dari page-nya punyanya P1 atau P2 atau P yang lain, ya. Nah, ini kinerjanya lebih konsisten, tetapi memorinya bisa jadi underutilized, ya, artinya utilisasi memorinya rendah. Nah, berikutnya ada yang namanya trashing, ya. Nah, trashing ini adalah proses yang terjadi ketika proses tidak memiliki page yang cukup untuk berjalan, gitu ya, karena frame-nya misalnya terbatas. Jadi page-page yang dibutuhkan untuk program tersebut agar bisa berjalan dengan normal itu kurang, gitu ya. Nah, sehingga akan terjadi page fault, akan sering terjadi page fault. Jadi page fault rate-nya tinggi sekali, gitu ya. Nah, jadi akan sering terjadi page fault, ya. Jadi akan berulang-ulang yang terjadi adalah page fault, ya, lalu mengganti frame yang ada, ya, lalu page fault lagi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah CPU menjadi rendah utilisasinya, ya. Nah, karena utilisasi CPU ini rendah, ya, maka operating system operasi akan berpikir bahwa oh ini kurang banyak proses yang berjalan, sehingga akan ditambah lagi proses yang berjalan, ya. Nah, seperti itu. Ini trashing, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga akibatnya semakin ditambah proses yang berjalan, degree of multiprogramming-nya ditingkatkan, utilisasi CPU bukannya naik, malah semakin turun. Kenapa? Karena pada saat ini, ya, sering banyak terjadi page fault, ya. Jadi semakin page fault-nya semakin banyak, gitu ya. Jadi page fault rate-nya ini sangat besar, gitu ya. Nah, ini sangat besar page fault rate-nya, ya. Nah, ini tracing. Nah, ini harus dihindari. Nah, bagaimana untuk menghindari tracing, ya? Berarti untuk menghindari tracing, ya, maka proses, ya, harus diberikan frame yang cukup, gitu ya. Jadi proses harus diberikan frame yang mencukupi, ya. Nah, bagaimana cara menentukan, gitu ya, jumlah frame yang mencukupi, gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan pendekatan yang namanya locality model, gitu ya. Menggunakan locality model. Nah, locality model ini intinya adalah kita bisa mengamati, ya, dalam deretan akses ke memori, maka dalam waktu yang berdekatan dia relatif mengakses lokasi memori yang sama. Kita lihat di sini, ya, misalnya, ya. Jadi dia relatif mengakses lokasi memori yang sama. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan yang namanya working set model, ya. Nah, working set model ini kita bisa mengukur, ya, dalam jumlah instruksi tertentu, ya, atau dalam WS tertentu, nanti Anda bisa pelajari, ya, itu berapa jumlah page yang dibutuhkan. Misalnya dalam sejumlah instruksi ini, gitu ya, yang dibutuhkan, yang diakses adalah sebanyak 5 buah page, ya. Tetapi di waktu yang lain, ya, working set model ini menghasilkan 2 buah page, ya. Nah, dari sini maka kita bisa menghitung kira-kira berapa total demand frames, ya, total frame yang dibutuhkan dengan menjumlahkan semua working set yang ada, ya. Nah, ini akan menjadi pendekatan terhadap nilai locality, ya.
Nah, nah ini menjadi patokan ya. Jadi kalau misalnya total demand frame-nya lebih besar ya, total demand frame-nya lebih besar dibandingkan total frame yang tersedia, maka ini kemungkinan akan terjadi thrashing ya. Oke, nah ini kira-kira gambarannya dari working set yang berhubungan dengan locality gitu ya. Maaf, hubungan antara working set dengan page portrait. Nah, nah ini yang terakhir ya, pengalokasian. Sedikit lagi, mohon maaf, minta waktunya sebentar ya. Pengalokasian memori untuk kernel. Nah, pengalokasian memori untuk kernel ini agak berbeda dengan pengalokasian memori untuk user proses biasa, gitu ya. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya seringkali gitu ya, beberapa proses dari sistem operasi atau kernel ya, itu pengalokasian memorinya harus contiguous ya, tidak boleh terpecah-pecah di physical memory. Kalau user proses kan di physical memory itu boleh terpisah-pisah gitu ya, boleh discontinuous. Tapi kalau kernel ya, beberapa apa namanya, kernel memory harus contiguous, harus berada dalam satu blok memori. Nah, contohnya untuk device I/O, untuk menampung data-data yang diperoleh dari input output. Nah, cara mengalokasikan memori untuk kernel ada dua cara yang diperkenalkan ya. Yang pertama adalah body system ya. Body system ini intinya suatu lokasi memori yang contiguous dipecah-pecah menjadi dua pangkat sekian, nanti dialokasikan sesuai kebutuhan. Dan yang satu lagi adalah swap allocator. Nah, slave allocator ya. Nah, nanti Anda bisa coba pelajari ini sendiri. Oke. Baik, saya kira karena waktunya sudah lewat juga ya, sudah lewat 2 menit ya, 3 menit. Saya kira saya cukupkan materi tentang virtual memory ini. Barangkali ada yang tidak dipahami, silakan boleh bertanya ke saya melalui grup WA ataupun melalui Japri gitu ya, WA pribadi, silakan kalau ingin menanyakan hal-hal terkait dengan materi yang belum dipahami. Oke, baik, saya kira itu saja sebelum saya akhiri pertemuan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya stop recording.